Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Bikers Jalan Santuy episode terbaru. Pada pagi hari yang cerah ini, gue mau sharing alasan gue meminang Suzuki GSX R150. Oke, tanpa banyak basa-basi intro, langsung aja kita ke alasan yang pertama. 1, 2, 3, you put your eyes on me. 5, 5, 6, and my feelings are mixed. 7, 8, 9, I just follow the signs. 10, kiss me. Alasan yang pertama adalah karena gue suka aja sama modelnya. Jujur pertama kali lihat motor ini, gue sebenarnya gak naksir-naksir amat ya. Malah impresi awal gue lihat motor ini tuh kesannya kurang gahar dan kurang mengintimidasi gitu modelnya. Kurang galak lah bahasa gampangnya. Lalu bentukannya juga kurang gede, kurang mogeluk, terlalu ramping dan terlalu kalem menurut gue. Tapi lama-lama semakin sering gue pandangin, apalagi yang warna biru livery Suzuki gitu, yang kebetulan sering parkir di depan kantor gue yang lama. Makin lama gue lihat kok makin gue jadi suka ya. Desainnya gue perhatiin lama-lama bisa dikatakan mirip banget tuh sama motor-motor di Moto2 dan Moto3 gitu. Timeless, racing abis, dan gak perlu maksa mengubah jati diri jadi moge-mogean. Karena ya emang motor ini kapasitasnya cuma 150 cc. Kalau digede-gedein fairingnya malah jadi kocak dan malah jadi mirip motor modif-modifan di kebon jeruk. Makanya gue gak percaya kalau cinta itu datang dari pandangan pertama. Gue lebih percaya kalau cinta itu datang jika semakin lama kita memandang, maka semakin lama kita akan semakin suka. Itulah yang dinamakan cinta sejati. Jelah, frikitiu, bucin habis cuy. Oke, balik bahas desain motor ini. Menurut gue model standar bawaannya udah simple banget dan gak perlu banyak modif-modifan yang ekstrim, kayak ganti tangki, ganti headlamp alias ganti muka, atau sampai ganti decal dan sebagainya. Karena ciri khas dari motor Suzuki GSX series itu ya begini. Kalian bisa lihat googling sendiri ya. Bahkan sampai yang cc 600 sampai cc 1000-nya desainnya nggak jauh beda sama yang 150 ini. Jadi kayak mau dibikin satu gen gitu, nggak ada gen murtad di sini. Kecuali kalau lo mau bahas sejarah awal GSX yang tahun 1984 sampai tahun 1999, itu baru pakai dual headlamp ya. Tapi semenjak tahun 2000-an ke atas, GSX emang udah pakai single headlamp. Dan itu pun diadaptasi sama motor-motor Suzuki lainnya seperti Satria FU sendiri. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa motor Suzuki kok bertahan aja kayaknya pakai single headlamp dan gak kayak kompetitor lain? Jawabannya ya karena Suzuki mau bikin satu gen yang gak ada murtad dari GSX series ini. Dan itu menjadi ciri khas pembeda dari pabrikan-pabrikan sebelah sih menurut gue pribadi. Dan satu hal, ini balik lagi ke opini gue pribadi. Kalau motor Suzuki dibikin kayak headlamp Panigale customan gitu, malah jadi hilang kesan GSX-nya. Pasti kalian tau lah, kan banyak tuh di luar sana modifikasi GSX dibikin kedok Ducati Panigale. Emang keren sih, tapi kalau gue sih kayaknya tetap mau mempertahankan desain asli dari GSX ini aja ya, biar lebih GSX banget gitu auranya. Dan kalau misalnya gue disuruh modif dual headlamp, pasti gue pilih desain headlamp atau kedok depan yang sesuai kayak Suzuki GSX di tahun 80-an dan tahun 90-an seperti masa awal GSX lahir, sehingga gak ada merubah sama sekali ciri khas dari GSX series. Alasan yang kedua adalah karena gue yakin sama build quality dari Suzuki. Gue bukan bocah fanboy Suzuki, dan gue juga bukan budak merek apapun. Netral aja gue di sini posisinya ya. Tapi gue kebetulan di rumah masih punya satu unit Suzuki Satria FU 150 warna biru tahun 2006. Dan sampai sekarang sudah 14 tahun, hampir nggak ada kendala apapun yang fatal, baik di mesin maupun kendala-kendala major lainnya. Apalagi kalau kita bahas kualitas cat dari motor Suzuki, catnya tuh masih mulus banget kayak gue baru beli pertama dulu. Cuman pudar di beberapa bagian aja.
kayak bagian behel belakang dan sedikit di bagian batok kepala depan. Padahal ya, itu motor bener-bener gue pakai untuk keperluan harian. Dari zaman gue dulu sekolah, zaman kuliah, zaman pertama kali pacaran, zaman pertama kali cari kerja, sampai sekarang zaman gue nge-YouTube pun masih gue pakai tuh motor. Dan emang itu motor bener-bener gue pakai buat kerja keras. Jadi secara prinsip udah kayak motor trail dah. Tapi hebatnya tuh performanya nggak jauh banget menurun ya. Padahal itu kan motor udah tergolong secara umurnya cukup tua ya. Sedangkan bokap gue sendiri dulu kan juga punya 3 merek motor tuh. Nggak usah disebutin merek apaan aja ya. Nanti fanboy sebelah pada ngamuk-ngamuk ya kan di kolom komentar. Haha. Nah, yang pasti motor-motor itu udah pada modar sebelum waktunya. Dan udah dijual juga karena baru dipakai sekitar 3-5 tahunan. Secara performa mesin maupun kondisi fisiknya sudah menurun drastis. Makanya gue gak ragu buat beli Suzuki lagi ya. Walaupun harga jual dari si motor Suzuki ini sendiri emang terjun bebas, gak kayak kompetitor sebelah. Tapi ya gue tetap pilih untuk beli motor ini karena emang gue suka aja. Dan karena emang gue beli motor itu ya buat dipakai, bukan buat investasi. Jadi kalau gue mau investasi ya mendingan gue beli kebo bule atau ayam jago aja. Atau bisa juga investasi cupang dah tuh. Kan sekarang lagi musim cupang kan cuy. Alasan yang ketiga adalah tergolong lumayan irit untuk kelas motorsport. Kebetulan beberapa bulan sebelum gue ambil GSX nih, gue nanya teman-teman gue yang udah punya motor ini duluan. Katanya mereka sih motor ini standarannya aja lumayan irit lah buat ukuran motorsport harian. Di situ sebenarnya gue belum tahu juga dan agak gambling sebetulnya beli motor ini. Soalnya motor gue yang Satria FU kan emang boros banget tuh. Bisa dibilang sebagai motor bensin bocor itu mah. Walaupun emang gak bisa dibandingin juga secara apple to apple. Karena Satria yang gue punya kan yang versi karbu alias yang pertama keluar. Sedangkan GSX ini mesinnya emang udah baru dan juga udah injeksi. So pada akhirnya gue memutuskan untuk beli. Dan setelah gue beli ya, menurut gue emang beneran irit sih bensinnya. Kebetulan gue juga baru pulang nih dari touring Jakarta Ciwidey ya. So masih anget banget diingatan gue berapa konsumsi bensin dari Suzuki GSX R 150 ini. Sehingga gue bisa share kepada kalian yang masih ragu mau beli motor ini karena takut boros. Jadi menurut Google Maps, jarak dari rumah gue ke Ciwidey itu sekitar 197 km. 197 km ini tujuannya sampai ke hotel tempat gue nginep ya, di dekat Happy Farm yang ada di dekat Ciwidey. Itu belum dihitung dengan jarak tambahan seperti gue yang keliling-keliling nih ke beberapa destinasi wisata di sekitar Ciwidey kayak Situ Patenggang, Kawah Ratu dan sebagainya. Oke, kita buletin aja nominal jaraknya, yaitu 200 km ya sekali jalan, biar nggak ribet ngitungnya. Nah, pas mau berangkat dari Jakarta masih tersisa 3 bar tuh di tangki gue lihat. Dan gue isi 50.000 Pertamax sampai hampir full dah tuh tangki. Lalu bolak-balik Ciwidey kan tuh. Berarti kan bolak-balik Ciwidey jadinya berapa? Jadi 400 km kan. Nah itu gue baru isi lagi nih di Bogor kota pas baliknya 50.000. Dan sebenarnya masih tersisa 2 bar tuh, alias nggak sampai kedap-kedip. Jadi gue jaga-jaga aja tuh sebetulnya biar nggak ngisi lagi di Jakarta. So kalian bisa hitung sendiri deh berapa konsumsi bensinnya per berapa kilometer, jadinya berapa liter habisnya. Intinya gue pakai hitung-hitungan orang awam aja yang simple. Bolak-balik Ciwidey jarak 400 km, gue cuman isi 100.000 doang. Dan itu pun masih ada sisa 2 bar, which is menurut gue ini sih udah lebih dari cukup ya untuk masalah bensin. Apalagi untuk kategori motor sport kenceng 150cc dewasa overbore ya lebih dari cukup lah cuy. Soalnya ini kan emang bukan jenis motor komuter. Oke, masuk ke alasan bonus dan merupakan alasan yang terakhir adalah gue sebenarnya kena racun para motovlogger. Jadi hampir semua motovlogger terkenal di Indonesia kasih respon yang positif mengenai motor ini di YouTube. Sebut aja Denny Mas,
Jody Motovlog, Bang Ridwan Hanif, Mas Iwan Banaran, sampai yang punya bengkel One Tree Motoshop yaitu Ko Beni, semuanya kasih respon positif soal kualitas mesin dan build quality dari motor ini. Makanya gue jadi penasaran dan ikut kena racun untuk beli motor ini, yang mana setelah gue cobain emang gue puas banget sama desain dan performanya. Dan menurut gue nih, ini udah lebih dari cukup ya performanya untuk kelas 150cc. Gue juga udah compare dengan beberapa motor sport lain di kelasnya, dan menurut gue pribadi sih yang paling enak ya tarikannya ya motor ini. Oke, kita masuk ke poin kesimpulan. Ini merupakan opini gue pribadi dan berdasarkan pengalaman gue pakai motor ini selama 2 tahun. Gue juga nggak di-endorse siapapun, baik sama Suzuki, dan gue juga bukan sales Suzuki. Jadi buat para sales dari pabrikan lain, tolong jangan berantem di kolom komentar. Diskusi boleh, kasih masukan boleh, tapi kalau mau nyepam, kelihatan banget kalian tuh fanboy garis keras pabrikan sebelah. Dan pada intinya, salam satu aspal cuy. Semua bikers bersaudara, hentikanlah perdebatan bocil di kolom komentar dan jadilah bikers yang bijak. Oke, itu aja yang bisa gue share pada hari ini. Kurang lebihnya gue mohon maaf, karena kekurangan semuanya ada di gue pribadi dan kelebihan hanya ada di Allah Ta'ala. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Salam bikers santuy.